Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Rumah Kim. Nah, apa kabar semuanya, bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan bulan Oktober. Alhamdulillah, karena sekarang udah masuk ke bulan Oktober ya. Seperti biasa, tiap awal bulan aku share budgeting keuangan aku. Nah, nanti juga kita akan evaluasi pengeluaran buat bulan yang kemarin. Nah, gimana nih Bun? Pengeluaran bulan kemarin aman gak? Kalau aku kebetulan pengeluaran keuangan aku di bulan September kemarin tuh ternyata banyak sekali hal-hal yang tak terduga yang mesti aku ngeluarin uang. Kayak misalkan kebetulan bulan September itu anak-anak udah mulai masuk sekolah ya, setelah hampir 3 tahun daring, dan bulan September kemarin udah mulai tatap muka meskipun belum full tiap hari gitu ya. Tapi mereka diharuskan memakai seragam, dan ternyata setelah dicoba seragam kakaknya udah kekecilan, dan anak aku yang nomor 2 juga kebetulan masuk kelas 1, jadi harus beli seragamnya barengan. Nah, ini langsung aja ya. Seperti biasa aku selalu bagi tiap pengeluaran aku tuh ke dalam poin-poin penting. Nah, untuk poin pertama ini aku ada kewajiban, benar-benar kewajiban ini aku prioritaskan nomor 1 ya, karena gak boleh gak ada, ini harus diusahakan harus ada, yang namanya juga kewajiban ya. Yang pertama itu adalah cicilan rumah. Cicilan rumah, aku tuh tinggal berapa tahun lagi. Minta doanya ya, semoga cepat lunas. Nah, ini ada 1.300.000. Kemudian yang kedua ada iuran bulanan RT. Iuran bulanan RT di sini tuh 50.000. Kalau di tempat bunda-bunda berapa? Sama nggak ya? Nah, untuk yang nomor ketiga ini aku ada iuran sekolah agama, masih 20.000 per anak. Jadi untuk 2 anak 40.000. Nah, untuk kewajiban aku yang keempat itu adalah iuran sekolah tahfidz juga, karena alhamdulillahnya di komplek tempat aku tinggal itu ngadain kayak sekolah tahfidz gitu. Lumayanlah buat ngebantu ya hafalan anak-anak. Satu anaknya tuh 50.000, jadi 2 anak 100.000. Kemudian yang kelima ada iuran kas SD. Ini hanya sekolah adik aja, karena kebetulan sama SD tempat sekolah kakaknya tuh beda. Kalau kakaknya nggak ada iuran sama sekali, dia bebas pengeluaran gitu. Kemudian ada arisan. Ini arisan masih ya 110.000. Aku ikut yang 100.000 aja. Nah, yang 10.000 katanya buat kas ibu-ibu paguyuban kayak gitu. Ini semuanya kalau ditotal itu ditotalin jadi 1.620.000. Nah, sebenarnya kewajiban aku tuh hampir sebenarnya lebih dari setengahnya pendapatan aku ya teman-teman. Makanya aku selalu berdoa semoga cicilan rumah aku cepet beres. Nah, yang nomor 2 itu aku kasih nama poin kebutuhan. Ini tuh kebutuhan yang sebenarnya tiap bulan juga mesti ada ya. Ini teman-teman jangan salah fokus sama tangan aku ya. Ini gak tahu kenapa kayaknya dari deterjen gitu jadi kering. Ini tuh rasanya perih banget tuh kayak gini. Yang punya pengalaman yang sama terus sembuhnya pakai apa, komen di kolom komentar ya. Nah, untuk kebutuhan yang pertama adalah beras 10 kilo. Aku budgetkan sebulan tuh 10 kilo untuk
5 orang ya. Ini kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang lebih gitu. Jadi kayaknya gimana mood makan aja kayaknya. Nah, biasanya aku ambil dari dana tak terduga kayak gitu ya. Kemudian untuk gas aku sebulan habis 2 tabung aja 50.000. Biasanya kadang-kadang cukup kadang enggak gitu ya. Kalau 2 tabung biasanya kalau misalkan terlalu banyak masak, misalkan masak air itu sih yang paling boros. Biasanya tetap aku ambil dari dana tak terduga atau tabungan juga aku ambil. Kemudian Pampers ini aku 50.000 aja per bulan karena si ade udah hampir 2 tahun gitu ya, jadi pakai pampersnya cuma malam hari aja biar malamnya nggak keganggu tidurnya. Kalau untuk siang sih dia mulai belajar untuk buang air di WC. Nah, deterjen ini aku 30.000. Ini cukup untuk beli sabun batang, pasta gigi, dan deterjen juga pewangi juga cukup, alhamdulillah. Listrik ini sebulan aku habis 200.000 karena 1 minggu tuh 50.000. Nah, ini untuk jajan anak-anak aku budgetkan 400.000 per bulan untuk 3 anak ya. Kalau yang paling kecil jarang jajan sih, biasanya nomor 1 sama nomor 2. Tapi kadang-kadang alhamdulillah tiap bulan juga selalu ada sisa gitu ya. Ini dijumlahin jadi 860.000 rupiah untuk kebutuhan yang benar-benar harus ada gitu. Kemudian di poin ketiga ada belanja sayuran. Belanja sayuran ini biasanya aku bikin food prep kayak gitu ya. Biasanya aku belanjanya tuh mingguan, ternyata lebih hemat. Ini aku sebulan 300.000. Kemarin sih banyak yang nanya cukup nggak gitu segitu untuk makan berlima. Alhamdulillah sejauh ini cukup, dan ini aku bikin video tuh bukan karena buat konten semata. Ini memang benar-benar apa yang aku kerjain benar-benar sesuai dengan kehidupan sehari-hari aku gitu ya. Ada dana sedekah 50.000, terus biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini biasanya buat misalkan ada yang lahiran, ada yang meninggal misalkan gitu, atau ada saudara yang datang ke rumah, biasanya aku kasih oleh-oleh atau bikin makanan kayak gitu ya. Nah, sisanya dari pendapatan aku yang 100.000 per hari itu aku ditabungin ada 120.000. Tapi kalau misalkan nggak segitu sih, nggak harus ada segitu. Kalau misalkan sisanya 50.000 ya nggak apa-apa, 50.000 yang penting tiap bulan tuh ada sisa. Nah, ini kalau dijumlahin semuanya totalnya itu jadi 3 juta rupiah. Nah, kayak gitu teman-teman budgeting ke uang aku. Sebenarnya sih yang bisa di otak-atik gitu ya dananya dari dana kebutuhan sama pokoknya poin kedua dan ketiga aja. Nah, ini aku mau evaluasi pengeluaran aku di bulan kemarin, di bulan September. Nah, biasanya aku disimpan di plastik klip kayak gini. Udah aku namain gitu ya. Biar nggak repot lagi, biar nggak keganggu-ganggu gitu, biar gak keambil dana-dana yang lain. Jadi aku suka plastikin kayak gini. Nah, untuk kewajiban untuk cicilan rumah biasanya aku udah setor dari tanggal 28 gitu ya. Biasanya aku uang kewajiban itu, jadi kalau aku bikin budgeting yang bulan Oktober itu aku ngumpulin uangnya buat setor bulan November kayak gitu. Nah, ini kebetulan kemarin yang cicilan rumah udah aku setorin, tinggal yang lainnya kayak iuran RT sampai arisan ini belum aku kasihin.
Jadi masih ada. Kalau untuk rumah udah aku setorin duluan. Nah, kemudian untuk kebutuhan kemarin ada uang belanja dulu, uang belanja sayur. Kemarin aku budgetkan 300.000 per bulan. Ternyata alhamdulillah ada sisa. Ada sisa berapa nih? Ada sisa 15.000. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kalau ada sisa kayak gini biasanya aku simpen lagi karena kadang-kadang aku budgetkan 300.000, kadang-kadang kurang gitu ya. Kalau ada lebihnya jadi tetap aku simpan di plastik itu. Jadi kalau sewaktu-waktu kurang jadi enggak ngambil uang yang lain. Kemudian untuk nabung ini udah biasanya aku storin ya tiap bulan, kadang 2 bulan sekali di storin ke bank. Karena kalau di rumah suka keambil-ambil gitu. Nah, ini uang jajan anak-anak yang kemarin 400.000, ada sisa 10.000. Alhamdulillah masih ada sisa ya. Terus ini ada biaya tak terduga. Ini yang bulan kemarin aja karena bulan-bulan sebelumnya udah habis dipakai buat beli seragam tadi loh bun, buat nambahin uang seragam tadi. Jadi sisanya tinggal 40.000 aja. Ini sisa yang bulan September aja. Untuk bulan-bulan sebelumnya udah amring. Gitulah kalau hidup pas-pasan ya. Pas butuh, pas ada. Itu sih yang hidup pas-pasan, alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya, budgeting keuangan ala Rumah Kim. Terima kasih pokoknya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga selalu semangat mengatur keuangan keluarga. Tetap bersyukur apapun yang kita punya saat ini. Keberhasilan keuangan keluarga itu bukan diukur dari seberapa besar pendapatan kita ya, tapi bagaimana cara kita mengatur keuangan yang ada. Nah, segitu dulu ya bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.